Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cerah sekali pagi ini ya anak-anak ibu ya. Matahari bersinar hangat, terdengar suara kuku ayam pagi-pagi. Ada anak-anak ibu dengar kan? Itu ada suara ayam berkokok dengan nyaringnya membangunkan manusia untuk segera beraktivitas. Bunga-bunga bermekaran, udaranya pun sejuk dan segar. Anak-anak ibu Mira, itu semua adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri dan harus kita pelihara. Nah, anak-anak ibu kelas 6, hari ini kita lanjut pembelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Kerukunan dalam Perbedaan, pada pembelajaran ketiga. Baiklah anak-anak ibu, bulan Agustus setiap tahun selalu disambut meriah oleh bangsa Indonesia. Berbagai acara seremonial untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di mana-mana. Apakah anak-anak Ibu Mira sudah mempersiapkan acaranya untuk memperingati hari bersejarah kita? Tahukah kalian bagaimana pahitnya perjuangan para pahlawan kita untuk memproklamirkan kemerdekaan negara ini? Siapa sajakah tokoh yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Apa sajakah peranan tokoh-tokoh tersebut? Mari kita cari tahu ya anak-anak. Nah, ini adalah teks bacaan tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah para pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut ini adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadaisi Meda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Jadi ada 3 orang yang menyusun naskah teks proklamasi tersebut, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan muda yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian Laksamana Tadasimeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, ini adalah peta pikiran atau mind map dari peranan tokoh persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nanti anak-anak ibu di akhir akan membuat tugas, yaitu mind map tentang tokoh-tokoh ini. Misalnya ini Soekarno, anak-anak ibu mengisikan daerah asalnya, kemudian tanggal lahir beliau, perannya apa dalam kemerdekaan Indonesia. Begitu juga dengan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Fatmawati, dan Sayuti Melik. Nanti di akhir pelajaran anak-anak ibu akan mengisi mind map ini. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah luas, baik itu tumbuhan maupun hewannya. Keadaan geografis negara Indonesia turut mempengaruhi keanekaragaman hayati tersebut. Indonesia yang memiliki daerah hutan, perairan, daerah gurun dan segala macamnya, membuat tumbuhan yang ada di Indonesia beraneka ragam pula jenisnya. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia tadi, tumbuhan yang ada di Indonesia juga harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan keadaan tempat tinggalnya. Untuk itu, berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, di sini contoh tumbuhan hidrofit itu adalah kangkung, dan yang ini adalah enceng gondok. Dan masih banyak lagi contoh tumbuhan hidrofit lainnya. Kemudian ada tumbuhan yang tergolong hygrofit. Tumbuhan hygrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, contoh tumbuhan hygrofit ini adalah tumbuhan pakis. Dan masih ada banyak lagi tumbuhan yang tergolong kepada tumbuhan hygrofit ini. Kemudian tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit,
Kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air dan memiliki akar yang panjang. Nah, contoh tumbuhan yang tergolong xerophyte ini adalah lidah buaya dan banyak lagi tumbuhan lain yang termasuk golongan tumbuhan xerophyte. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, tumbuhan diberi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya dan memiliki kemampuan melindungi diri. Contohnya di sini adalah tanaman bambu. Untuk melindungi dirinya, tanaman bambu memiliki bulu-bulu halus yang panjang, yang tajam. Bulu halus tersebut terdapat pada batang, di batangnya ini, dapat melekat kuat ke bagian tubuh kita yang terkena dan menimbulkan rasa gatal. Kemudian bunga mawar. Mawar yang indah ini memiliki duri yang tajam untuk melindungi diri. Apabila kita tidak hati-hati memegangnya, maka tangan kita bisa tertusuk durinya yang tajam dan menyebabkan luka. Nah, itulah tadi anak-anak ibu materi pelajaran kita. Maka tugas kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu, buatlah peta pikiran tentang peranan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Seperti format yang sudah ibu sediakan tadi, anak-anak ibu buat dan isi sesuai dengan petunjuknya. Kemudian tugasnya yang kedua, anak-anak ibu temukanlah 3 tumbuhan yang berbeda tempat hidupnya yang ada di sekitar rumahmu. Cari informasi tentang tumbuhan itu, kemudian ceritakanlah cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dan melindungi diri. Jadi anak-anak ibu nanti membuat video ceritakan cara ketiga tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dan bagaimana pula caranya melindungi diri. Jadi nanti anak-anak ibu membuatkan video ya. Nah, itulah anak-anak ibu semuanya materi pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dimudahkan dalam membuat tugasnya dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi suatu pelajaran yang bermakna bagi anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.